Get on my head. 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 Halo guys, assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel. Di video kali ini aku akan bercerita tentang perjalanan Rasya, bagaimana kok bisa Rasya itu terkena speech delay dan bagaimana juga caranya menangani anak speech delay ini. Pertama-tama aku akan cerita awal mulanya dia sampai bisa terkena speech delay ini dulu ya. For your information, umur Rasya sekarang tuh 4 tahun. Di bulan Oktober kemarin kita coba tarik mundur ke belakang. Ketika dia berusia 1 tahun itu sebenarnya perkembangan Rasya itu sangat bagus sesuai dengan usianya. Seperti di umur 6 bulan dia udah tumbuh gigi, di 11 bulan dia sudah berjalan, lalu dia juga bisa panggil ayahnya dengan sebutan ayah dengan jelas. Namun di usia Rasya yang 1 tahun itu kami memutuskan untuk pindah ke Kalimantan Selatan, dari Malang ke Kalimantan Selatan, terus tepatnya di Banjarbaru sekarang. Awal mula pindah ke sini itu Rasya tuh kesusahan sekali untuk makan ya. Gak tau kenapa dia itu susah makan, gak mau makan gitu. Cara aku membujuknya dia agar mau makan yaitu tadi dengan bantuan si YouTube, dengan tontonan YouTube. Apa sih yang aku tonton ke dia? Ya aku tontonnya seperti Nusarara, Omar Hana, dan Cocomelon sesuai dengan usianya aja. Awalnya semua fine-fine aja sampai aku ternyata nggak disangka, nggak diduga positif hamil. Positif hamil itu di usia Rasya 1 tahun 2 bulan guys. Nah, masih kecil banget ya Rasya. Masalahnya juga Rasya tuh masih minum asiku, belum aku sapi karena dia tuh anak asi banget, nggak mau dikasih support. Atas saran dokter dan bidan, aku disuruh untuk menyapi Rasya. Melihat riwayat kehamilanku yang pertama, aku pernah ada masalah. Akhirnya dokter sama bidan menyuruh aku untuk segera menyapi Rasya ini. Jujur aja ya, menyapi Rasya ini menurutku hal yang terberat dalam hidupku. Karena hampir 1 bulan aku menyapi dia. Kalau anak pada umumnya kan 1 minggu udah bisa ya, tapi kalau Rasya ini 1 bulan. Nah, untuk dia lupa sama asiku, aku kasih dia itu tontonan YouTube selama dia nggak tidur, artinya hampir 24 jam kecuali dia tidur ya. Aku tontonin dia YouTube terus agar dia bisa lupa sama asiku. Kalau nggak gitu, dia akhirnya tuh tetap mau asik nempel ke asiku. Kalau nggak gitu dia tuh minta gendong guys. Tahu sendiri kan kalau ibu hamil sambil gendong tuh gimana. Jadi aku nggak sanggup kalau habis gendong Rasya waktu itu. Alhamdulillahnya sekali di kehamilan aku yang kedua itu nggak ada masalah. Cuman aku itu nggak bisa duduk atau berdiri terlalu lama, itu rasanya pusing. Nah, sedangkan aku harus membersihkan rumah, harus masak, harus beres-beres, harus merawat anakku sendiri. Hal itu lah yang mendorong aku untuk ngasih dia YouTube terus-terusan agar dia itu juga nggak rewel, bisa aku tinggal gitu loh. Jadi aku nggak bisa nemenin dia main. Ditambah lagi pada waktu itu adalah musim COVID ya, kita nggak bisa keluar rumah, dia nggak bisa bersosialisasi, nggak bisa berteman sama siapapun. Itu yang menambah menambah speech delay-nya itu tambah parah. Kenapa aku bilang parah? Karena di usia 2 tahun
dia tuh nggak bisa ngomong sama sekali, dia tuh nggak bisa menyebutkan mama pun nggak bisa, belum mengenal kata. Ketika dia baru umur 2 tahun, dia tuh kan nggak bisa menyebutkan mama, diajarin ngomong mama, ngomong bebek pun dia tuh nggak bisa, dan kalau diajarin tuh marah. Sebenarnya aku sadar kalau anakku ini ada masalah, cuman aku pikir ya udahlah, nanti juga bisa sendiri. Dan orang yang di sekelilingku juga bilang gitu, alah namanya anak cowok pasti emang agak lambat ngomongnya, nanti juga bisa sendiri. Jadi ya udah, aku akhirnya juga santai aja nanggepin si Rasya ini. Sampai akhirnya ayahnya itu berunding denganku, gimana kalau Rasya ini disekolahkan aja, agar dia itu bisa bersosialisasi sama teman-temannya, dia bisa belajar juga. Karena untuk kebaikan Rasya ya aku akhirnya mengiyakan, meskipun umurnya sih ya jauh lah ya, jauh untuk usia anak sekolah ini. Sayangnya di sekolah yang akan Rasya pilih ini masih tatap muka, jadi kan sama aja aku sendiri yang ngajarin, karena aku aja udah ribet sama ngurus babyku sendiri. Barulah kami sekolahkan dia di usia Rasya itu 3 tahun. Masuk sekolah pun itu dia nggak tepat di awal tahun ajaran baru, di bulan Juni atau Juli ya. Dia itu masuknya itu di bulan Oktober, pas 3 tahun setelah dia ulang tahun itu aku masukin sekolah. Untung Solunya mau menerima. Dan benar, emang ada perkembangan sih selama Rasya itu sekolah, dari bulan Oktober ke bulan Maret, 5 bulan ya, terhitung 5 bulan dia tuh udah banyak perkembangannya. Seperti dia sudah bisa ngungkapin apa yang dia pengen dengan bahasa isyarat, dia udah mau sedikit demi sedikit belajar ngomong, meskipun nggak pesat banget di rentan waktu 5 bulan dia sekolah. Lalu di bulan Maret sampai bulan Mei dia itu cuti sekolah karena kami harus pulang ke Jawa, karena ada sesuatu hal yang harus kami selesaikan di sana. Di bulan Mei dia kan udah masuk sekolah nih, bulan Juni dia bagi rapot akhir semester. Di situ saya dibilangin sama salah satu missnya, disarankan untuk membawa Rasya ini ke dokter tumbuh kembang untuk dicek, karena menurut beliau perkembangan Rasya ini jauh sekali ternyata dari teman-temannya. Untuk mengejar keterlambatan Rasya ini kami disarankan untuk pergi ke dokter tumbuh kembang. Wah, di situ perasaan aku udah campur aduk, kalut, stres, takut nggak karu-karuan. Karena aku takutnya apa? Takutnya itu Rasya itu didiagnosa yang aneh-aneh sama dokternya. Soalnya itu Rasya itu menurutku selama ini tuh dia tuh nggak bisa diam, lari ke sana, lari ke sini, terus susah banget diajarin anak ini. Aku takutnya dia tuh, jujur aja aku takut dia tuh terkena autisme atau hyperaktif yang parah gitulah. Alhamdulillahnya salah satu teman Rasya itu juga ada yang terapi bicara juga, dan dia tuh udah lulus. Aku akhirnya tanya-tanya kepada temannya Rasya itu tadi, ke mamahnya ya, bukan ke temannya Rasya, ke mamahnya temannya Rasya itu tadi. Ternyata dia tuh terapi di Rumah Sakit Umum Daerah Idaman di Banjarbaru itu tadi. Ya udahlah, akhirnya aku juga memutuskan untuk terapi Rasya di situ. Soalnya untuk kalau ke klinik tumbuh kembang atau kemana gitu aku nggak tahu. Aku kan pendatang di sini. Aku akhirnya memutuskan terapi di Rumah Sakit Umum Idaman. Sebenarnya sih aku udah tahu sih kalau Rasya ini ada permasalahan speech delay ini. Cuman aku tuh denial, menolak gitu loh kalau anakku tuh kenapa. Aduh, pasti nanti dia juga udah bisa sendiri. Aduh, nggak apa-apa, nanti juga bisa sendiri, orang masih umur segini juga. Ternyata itu salah besar. Itu udah termasuk red flag, karena di usianya 3 tahun 8 bulan aja
dia tuh sedikit banget mengenal katanya. Akhirnya aku memberanikan diri untuk membawa Rasya ke dokter anak tumbuh kembang di rumah sakit itu tadi untuk di screening. Diagnosanya itu dia terkena speech wicara delay aja, nggak ada lain. Kan aku pikir dia itu terkena ADHD atau apa gitu ya, karena kan ternyata aku baru tahu juga kalau speech delay itu penyebabnya macam-macam, seperti gara-gara autisme, gara-gara Down syndrome, atau kurangnya salah satu panca indera juga bisa menyebabkan anak itu speech delay. Alhamdulillahnya Rasya itu enggak, dia itu cuman kurang stimulus dari orang tuanya aja. Setelah dari dokter anak itu tadi, aku Rasya dirujuk ke rehabilitasi medik untuk menjalankan terapi. Tapi sebelum terapi dia harus bertemu dengan dokter dulu. Setelah itu kami diberikan satu terapis dan diberikan jadwal juga. Rasya terapi itu di bulan Juni akhir di tahun 2022. Setelah 3 bulan terapi ya, aku ngerasain perubahannya. Rasanya itu besar banget. Dia itu udah bisa menyebutkan kata tanpa harus marah. Dia itu udah mau diajarin ngomong, meskipun ya itu babbling belum jelas gitu. Banyak pro kontra ketika aku mulai menterapi anakku dari sekelilingku ya, terutama ada yang bilang kenapa sih harus terapi, nanti juga dia bisa sendiri, orang dia juga nggak apa-apa kok, nggak panca inderanya pun nggak ada yang kurang. Emang sih dia tuh pasti akan bisa ngomong suatu saat nanti, tapi kan nggak tahu itu kapan, di usianya 5 tahun kah, 6 tahun kah, 7 tahun kah. Itu malah berbahaya banget bagi anak-anak. Karena apa? Mengganggu perkembangannya yang lain. Seharusnya di usia 6 tahun dia harus udah bisa berhitung atau tambah-tambahan atau apalah, malah dia tuh nggak bisa, harus mundur gara-gara dia tuh terlambat baru bisa ngomong itu tadi. Jadi menurutku nggak ada yang percuma untuk aku terapi sekarang. Aku nggak mau Rasya jadi bahan bulian karena dia belum bisa bicara. Kata siapa jadi bahan bulian? Udah pasti itu di teman-teman, di kalangan teman-teman atau anak-anak kan udah ada pembulian. Kalau ada yang nggak bisa ini dikit pasti dibully, apalagi kalau anak nggak bisa ngomong pasti akan dibully sama teman-temannya. Jadi aku nggak mau anakku tuh sampai jadi korban bullying. 3 bulan terapi, Masya Allah, perkembangan Rasya itu luar biasa banget. Dia udah bisa dan mau diajarkan kata-kata baru. Bahkan kadang itu saya sama tantenya, dia panggilnya Buna ya, mama sama Buna itu terheran-heran ngeliat dia tuh menyebutkan satu kata gitu, meskipun nggak jelas ya apa artikulasinya itu apa, nggak jelas. Kita tuh terheran, dapat dari mana ya dia kata-kata ini. Jadi itu ya Allah, alhamdulillah cepet banget ternyata Rasya itu perkembangannya. Kalau progres sekarang kan dia udah 5 bulan terapi ya, terhitung dari bulan Juni ya, Juli, Agustus, September, Oktober dia libur, jadi nggak gitu. November, Desember sekarang progresnya itu luar biasa banget. Dia tuh udah bisa menyusun kalimat sederhana dari 2-3 kata. Cuman PR-nya Rasya sekarang ini membetulkan artikulasinya dan menguatkan otot-otot lidahnya, karena untuk pelafalan beberapa huruf itu agak susah, seperti huruf P, B, G itu kadang hilang, terus huruf L-nya itu juga kurang lemah lah ototnya. Jadi kita mulai melatih itu dan pembiasaan dia aja. Di bulan Desember ini hal yang aku tunggu-tunggu itu adalah rapotan anakku. Kenapa?
karena aku bisa tahu perkembangan dia selama di sekolah itu apa aja. Nah kan dia itu sekolah dari tahun 2020 ya, 2020, 2021, 2022. Jadi Rasya itu sekolahnya udah 2 tahun, tapi dia tuh 2 tahun ini KB karena umurnya yang belum cukup. Di tahun pertama KB dia tuh belum terapi, di tahun kedua dia KB dia tuh udah terapi. Jadi aku pengen tahu nih perkembangannya Rasya ini apa aja udahan. Masya Allah, tabarakallah, ya Allah, alhamdulillah. Perkembangan Rasya itu ternyata memang benar-benar luar biasa. Kata missnya ini yang bilang ya, pertama dia itu udah bisa duduk diam ketika ada kegiatan, dan dia tuh setiap ada kegiatan di kelas itu dia tuh paling excited dan paling antusias. Padahal dulu itu dia tuh nggak bisa duduk diam, itu dia tuh sukanya lari-larian. Makanya kenapa aku tuh khawatir dia tuh kena ADHD, soalnya dia nggak bisa anteng lah istilahnya. Lalu dia tuh udah punya jiwa kepemimpinan untuk ngajak teman-temannya, ayo bantu beres-beres. Dia tuh udah bisa bilang gitu ke teman-temannya, dan teman-temannya itu merespon, ikut bantuin dia beres-beres, suka beres-beres mainan gitulah selama bermain. Lalu dia tuh udah bisa mengucap kata tolong setiap dia butuh bantuan. Alhamdulillah. Dan dia itu bisa ngerti apa kata suruhan dari gurunya, berapa kalimat suruhan, seperti Rasya siram bunga ya, yang itu bukan yang itu, sebelahnya yang sana gitu. Itu alhamdulillah sudah paham dan udah bisa mengikuti arahan dari gurunya. Dan dia itu juga sekarang udah mau sharing, berbagi, entah itu makanan, mainan. Kalau mainan sih belum begitu mau ya dia. Jadi dia tuh sekarang udah mau sharing makanan sama teman-temannya. Dan dia itu sekarang udah bisa ngontrol emosinya, yang dulu tuh kalau digangguin sedikit tuh dia tuh pasti balasnya tuh gigit sampai temennya tuh gosong. Sekarang tuh enggak, dia tuh udah mulai bisa calm down, ngontrol emosinya. Doakannya teman-teman, semoga Rasya cepat lulus terapis dan Rasya tambah baik, perkembangannya tambah bagus, tambah pesat perkembangannya. Oh ya, for your information, Rasya ini terapinya alhamdulillah ditanggung oleh BPJS. Nanti di next video akan aku ulas bagaimana kok bisa terapinya Rasya ini ditanggung oleh BPJS ya. Saranku untuk ibu-ibu di luar sana yang mungkin anaknya ada yang seperti Rasya, agar cepat dibawa ke dokter tumbuh kembang atau ke klinik tumbuh kembang yang kalian tahu aja senyamannya kalian, agar anak itu cepat ditangani dan cepat diterapi. Udah dulu ya guys video kali ini, thanks for watching, jangan lupa di like and di subscribe, bye.